بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه الله ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih membahas bab yang berkaitan dengan ghulu, bahwa ghulu adalah melampaui batasan dan itu hukumnya haram. Kemudian didatangkan riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa." Jauhilah oleh kalian sifat ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Maka sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah ghulu. Perawi hadis hadzal hadits dzakarahu al-musannif rahimahullah. Hadis ini disebutkan oleh musannif rahimahullah duna dzikri rawihi, tanpa disebutkan perawinya, ya enggak, langsung qala Rasul. Wa qad rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Ibnu Abbas. Dan sungguh yang telah meriwayatkan hadis ini adalah Al-Imam Ahmad yang pertama, kemudian Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Abbas, sahabatnya adalah Abdullah bin Abbas. Iyyakum kalimatu tahdhirin. Iyyakum itu adalah kalimat tahdhir, kalimat peringatan. Wal ghulu mansubun ala tahdhir bi fi'lin muqaddarin. Ghuluwa di sini dibaca mansub di atas tahdhir dengan fi'il yang ditakdirkan. Jadi takdirnya adalah uhadzirukum, ya uhadzirukum al-ghuluwa, aku peringati kalian dari sifat ghulu. Jadi ghulu di sini al-ghuluwa mansub dengan apa? Dengan fi'il muqaddar atau fi'il mahdhuf yang dibuang. Wa huwa mujawazatul haddi. Ghulu adalah melampaui batasan. Man kana qablakum minal umam, barang siapa sebelum kalian dari umat-umat. Jadi umat-umat terdahulu mereka binasa disebabkan apa? Ghulu. Bentuk kebinasan mereka adalah terjatuh kepada kesyirikan yang membuat mereka kekal dalam neraka dan hilang pahala dari amalan mereka. Ma'na al-hadits ijmalan, makna hadis secara global adalah yuhadzirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, memperingati umatnya minaz ziyadati fid din, dari menambahkan dalam agama, alal haddil masyru'i, atas batasan yang disyariatkan, yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kalian ghulu, berlebih-lebihan. Masuk dalam konteks ini, larangan ini adalah perbuatan bid'ah. Karena perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang menambah-nambah di atas batasan syariat. Dan itu termasuk ghulu. Jadi bid'ah itu termasuk ghulu. Wa huwa 'amun fi jami'i anwa'il ghulu. Dan dia umum pada seluruh jenis ghulu fil i'tiqadat wal a'mal, dalam keyakinan atau amalan-amalan. Meyakini bahwasanya yang selain Allah bisa menciptakan, meyakini bahwasanya wali fulan bisa menurunkan hujan, itu namanya apa? Ghulu dalam keyakinan.
atau dalam perbuatan seperti perihal perbuatan bid'ah, ya, menambah-nambah rakaat misalkan, atau misalkan menambah-nambah syariat, menambah-nambah hukum. Wa min dzalikal ghulu fi ta'dhimis shalihin, dan termasuk dari itu adalah ghulu dalam mengagungkan orang soleh. Enggak boleh. Kalau orang soleh tidak boleh kita ghulu terhadapnya, apalagi bukan orang yang soleh. Mimma yakunu sababan fi ibadatihim, dari apa yang menjadi sebab dari beribadah kepada mereka. Ghulu merupakan sebab seseorang menyembah selain Allah. Summa 'allala an-nahya 'anil ghuluwi bi annahu huwa sababu fi halakil umami sabiqati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan dari larangan tentang ghulu, bahwasanya ghulu bisa menjadi sebab, ya, merupakan sebab binasanya umat-umat terdahulu. Umat terdahulu mereka binasa dengan perbuatan maksiat atau dengan perbuatan kesyirikan, kebid'ahan. Asal mulanya adalah ghulu, sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Asal mula mereka adalah ghulu dalam mengagungkan wali-wali mereka, kiai-kiai mereka, ustaz-ustaz mereka, habib mereka, sehingga mengkultuskan wali-wali mereka. Wadzalika yaqtadi mujanabat hadihi fi hadha ib'adan 'anil wuqu'i fiha fi ma halaku bih. Wadzalik, dan yang demikian itu yaqtadi mengharuskan mujanabat hadihi, jauhnya hidayah mereka fi hadha, dalam masalah ini, ib'adan, ya, menjauhi 'anil wuqu', dari yang terjadi fi ma halaku bih, terhadap sesuatu yang mereka binasa dikarenakannya. Paham di sini, ya? Jadi yang demikian itu dari larangan ini, itu dalam rangka menamengi kita, menjaga kita dari mengikuti petunjuk mereka, yang mana membuat seseorang terjatuh kepada kebinasaan. Li'anal musyarakah lahum fi ba'di hadihim yukhafu alaihi minal halaki mithlahum, dikarenakan mengikuti untuk mereka terhadap mereka pada sebagian hidayah mereka, jalan mereka, dikhawatirkan atasnya berupa kebinasaan yang semisal dengan mereka. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti atau menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Tatkala seseorang sedikit demi sedikit mengikuti atau menyerupai orang-orang yang binasa dari orang kafir dan orang musyrik, itu dikhawatirkan dia juga akan binasa seperti mereka. Paham di sini? Seandainya dalam masalah dunia kita dilarang untuk mengikuti mereka, menyerupai mereka, apalagi dalam masalah syariat. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna fihi nahya 'anil ghuluwi mutlaqa, bahwa di dalam bab ini terdapat larangan dari ghulu secara mutlak. Makna secara mutlak adalah bahwa ghulu dalam segala aspek, dalam segala sisi, baik dalam hal ibadah, syariat, agama atau dunia, itu dilarang, haram hukumnya. Seandainya dalam hal dunia, ya, Zainu minum obat lebih dari kapasitasnya, yang harusnya sehari 3 pil atau 3 butir dari obat tadi, si Zainu menyantap atau meminum 20 butir. Kira-kira cepat sembuh apa cepat isdet? Hah? Cepat isdet. Wa bayana annahu sababun lil halaki fid dunya wal akhirah, dan menjelaskan bahwasanya itu sebab hancur, binasa di dunia dan akhirat. Jadi tatkala seseorang ghulu, itu bukan hanya akhiratnya saja yang hancur, bahkan dunia pun hancur, seperti orang gila. Kalau anda perhatikan orang-orang yang ghulu, ya, si Dede misalkan ghulu terhadap orang gila dianggapnya wali, ya enggak? Sampai kalau kita lihat orang Syiah itu sampai mandi di kotorannya, ya enggak? Makan kotorannya, ghulu, berlebihan dalam memuliakan. Nah, kira-kira itu kerugian mana? Kebinasaan yang mana? Itu kebinasaan dunianya, kayak orang gila. Paham di sini?
Antum kalau perhatikan orang Syiah itu, ya, itu mau mereka mandi, ya, menggunakan apa? Menggunakan kotoran imam mereka. Ya. Jadi kalau antum mau masuk ke dalam agama Syiah, ya siap-siap saja. Diperintahkan untuk mandi kotoran imam mereka. Antum bayangkan, dibuka sepiteng, antum masuk, nah mandi di situ. Ya. Coba antum lihat, ada video-video seperti itu, ya. Menunjukkan gulu itu juga membinasakan seseorang di dunia. Di antaranya apa? Menghilangkan kehormatan, menjadikan yang tadinya waras menjadi tidak waras, ya, kayak orang gila. Maka bahkan lebih dari orang gila. Kalau orang gila aja masih merasa jijik, kalau ini nggak ngerasa jijik lagi. Ya. Gulu sehingga anaknya boleh dimut'ah, anaknya boleh dizinahi, merusak kehormatan, merusak dunianya. Paham ya? Taib. Itu dari sisi dunia. Dari sisi akhirat luar biasa. Hukuman Allah Subhanahu wa taala untuk mereka menanti. Di antaranya apa? Mereka orang-orang yang gulu melakukan kebidahan akan diusir dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa yadkhulu fihi an-nahyu 'anil ghulu, maka masuk ke dalamnya larangan dari gulu fi as-salihin, terhadap orang-orang saleh. Min babi aula, terlebih lagi dan lebih utama, ya, lebih utama dari selain apa? Selain orang soleh. Lianna sababun lisyirki, karena itu sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau kita dilarang untuk gulu terhadap orang-orang yang soleh seperti Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama, apalagi terhadap yang selain mereka. Bagaimana orang Syiah, ya, mereka gulu terhadap imam-imam mereka yang merupakan orang yang paling fasik, musyrik, kafir. Demikian juga, ya, para pelaku bid'ah di antara orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam, ya, mengagungi ulama-ulama mereka yang mereka anggap ulama padahal bukan ulama, ya. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah al-ula, yang pertama, an-nahyu 'anil ghuluwi wa bayanu su'i 'aqibatihi. Larangan dari gulu dan menjelaskan jelek akibat dari gulu. Jelek akibatnya, ya enggak? Ya, contohkan saja. Satu contoh orang yang gulu tapi tidak jelek akibatnya. Ya. Ada misalkan. Kira-kira ada enggak? Hah? Antum kalau mau nguji, mau coba si imam, ya, cobalah antum minum obat. Sehari 20 butir. Ya. Coba aja. Kalau antum pengen mengetahui gulu itu tidak buruk, ya, itu dalam masalah dunia. Asalnya yang kedua, al-i'tibaru biman sabaqna minal umami, atau sabaqana minal umami litajannubi ma waqa'u fihi minal akhta'. Yang kedua, terdapat pelajaran dengan seseorang yang telah mendahului kita dari umat-umat untuk menjauhi apa yang mereka terjatuh ke dalamnya dari kesalahan. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kesalahan-kesalahan umat terdahulu, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang terhadap kita untuk melakukan ghulu, itu terdapat pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau berpikir. Coba dalam masalah dunia misalkan, Rifki menjawab pertanyaan dan jawabannya salah, dan pertanyaan itu diajukan kepada imam, pertanyaan yang sama, imam menjawab sama dengan jawaban Rifki. Kira-kira gimana kondisi imam tadi? Dia kan nggak jelas, berarti sudah tahu salah dijawab lagi. Paham sih? Gambarannya demikian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebab kebinasan atau sebab yang membinasakan orang-orang terdahulu, bahwa sebabnya ini. Orang sekarang marah melakukannya. Jadi ibaratnya tadi sudah tahu salah, malah dijawab pakai jawaban itu. Kalau dalam masalah dunia itu merugikan, ya, merugikan dulu tadi, merugikan. Apalagi dalam masalah akhirat. Paham sih? Itu gambarannya. Kaum Nuh alaihissalam, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dikarenakan gulu. Ya enggak? Dan itu ditahdzir oleh Allah dan Rasulnya. Nah, orang-orang sekarang mereka melakukan apa yang dilakukan kaum Nuh.
hulu terhadap orang-orang soleh, sehingga mereka pun apa? Menyembah yang selain Allah, dan itu tidak tersadari oleh mereka. Ya. Tergambar ya? Ya tergambar tadi ya, secara akal tadi ya. Rifki menjawab dengan jawaban yang salah, dan jawaban itu diulangi oleh imam. Jadi imam ini kondisinya orang yang apa? Kalau Rifki mungkin lah, karena dia yang paling pertama. Tapi yang kedua imam ini sudah tahu salah, sudah tahu salah disebutkan lagi. Paham sih? Ada orang ngerokok, ya, sampai bolong tenggorokannya, sebabnya rokok. Nah dia udah tahu ada orang bolong disebabkan rokok, malah ngerokok juga. Paham di sini? Kira-kira otaknya di mana? Ya, kira-kira kalau nggak dikasih otak, kayaknya lebih bagus. Ya, dikasih otak kayak begini. Mending nggak usah dikasih otak, ya. Diem aja, melongo, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, nggak bisa jalan, nggak hidup. Daripada dikasih otak tapi enggak, makanya betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala, apa? Fa'tabiru ya ulil albab. Coba berpikirlah, wahai orang-orang yang memiliki pikiran, yang memiliki otak. Udah tahu salah diikuti. Paham sih? Sudah tahu kalau dalam masalah sekarang ini, ikhwan-ikhwan ini sudah tahu nggak ada, sudah tahu, sudah belajar, ya sudah tahu mengenai bagaimana kita harus berhati-hati dalam bersikap, kita harus berhati-hati dalam bersyariat, harus ada referensinya. Masih aja terjatuh kepada apa? Masih aja terjatuh kepada syubhat, ya. Masih jatuh kepada kesamaran. Nah, itu yang terjadi. Sama, orang-orang itu Allah itu kasih pikiran, kasih otak itu supaya apa? Supaya kita selamat dari keburukan. Supaya kita selamat dari apa? Dari kemudaratan. Nah, justru apa? Kebanyakan kita nggak pakai otak, itu aja. Nggak pakai akal. Bukan nggak ada otak atau akal yang nggak dipakai, itu aja. Ya. Paham di sini? Sama lah dengan binatang tadi. Ya, antum kalau perhatikan burung itu ya, sudah tahu temennya kena sang atau kena jaring misalkan. Ya. Kalau misalkan kalau antum perhatikan itu orang lagi jebak burung tuh kan. Yang satu sudah kena tuh. Sudah tahu temennya kena, dia ikut masuk. Paham di sini? Sama lah, kalau burung taruh nggak punya otak, nggak punya akal. Nah kita ini sudah tahu teman kita binasa dikarenakan itu, kita juga ikut melakukannya. Itu namanya apa? Punya otak, punya akal, tapi apa? Tapi tidak bermanfaat otak dan akalnya. Nggak jauh sebetulnya dengan apa? Dengan ayam atau dengan burung tadi. Ya. Paham di sini? Coba antum berpikir, iya nggak? Sama yang dilakukan oleh orang-orang dulu terhadap agamanya. Para pelaku bidah sudah tahu contohnya baik dalam Al-Quran. Mereka itu hafal Al-Quran, mereka itu bagus bacaannya, mereka itu ya mempelajari tafsirnya, membaca kalamnya para ulama. Cuman kok kenapa ya? Bahkan di antara mereka ada orang yang cerdas, orang yang Allah berikan semenjak kecil dengan kapasitas otak cerdas. Itu ada. Tapi kenapa kok masih banyak orang yang ya ngaco? Ya. Paham di sini? Syu'ara dibilang ayat ini, ayat penyanyi, ya enggak? Syu'ara jamaknya syair. Syair itu artinya penyanyi. Nah, jadi di dalam Al-Quran ada ayat penyanyi. Artinya apa? Nyanyi itu boleh, halal. Nah. Siapa nyanyi? Mau nyanyi? Nyanyi apa? Nah, Zainu nyanyi apa? Mama bolo-bolo. Nah, paham di sini? Nah, itu ada yang berpendapat, dan yang berpendapat ini orang yang kalau kita melihat itu luar biasa ya, dari segi hafalannya, dari segi kemungkinannya ya. Memang kayaknya orang yang memiliki kelebihan kecerdasan. Ya cuman tadi kalau nggak dipakai otak dan akalnya sama aja, mau secerdas apapun, mau IQ-nya 200, bahkan lebih dari 200 mungkin. Kalau nggak dipakai nggak mungkin. Habibie itu bisa menciptakan pesawat karena dipakai otaknya, akalnya. Ya nggak? Nah kalau yang selain beliau ini ada orang-orang yang kapasitasnya tinggi, cuman apa? Nggak dipakai. Akhirnya apa? Yang dicetuskan adalah kemudaratan, kebidahan, ya sekian banyak penyimpangan. Ya, coba perhatikan. Memang bagus menyebutkan retorika, menyebutkan ya referensi menurut dia. Cuman ya di mana kalam ulamanya yang berpendapat bahwasanya surat Asy-Syu'ara adalah maknanya surat para penyanyi. Nah, penyanyi. Tuh. Ya. Seneng ya
Kalau para penyanyi ini ngikutin sih Ustadz ini ya. Tetanggaan itu. Tetanggaan ya, orang Tangerang, orang ini Pandeglang. Baik. Enggak ada ikhwan. Coba tanyalah kepada orangnya langsung, siapa ulamanya? Enggak ada. Dia pun sekian banyak, sekian bagus hafalannya, tapi enggak disebutkan satu pun ulamanya. Nah itu kalau kita golongkan dalam ilmu mustalah apa? Tadlis apa? Ya, tadlis ya, di antaranya tadlis syuyukh ya. Bahkan kalau ini mungkin lebih parah dari apa? Dari mubham ya. Kalau mubham itu masihlah disebutkan fulan mengatakan kan gitu, enggak disebutkan namanya ya. Masih mending. Nah, ini dia enggak menyebutkan sama sekali ya. Jadi disebut mubham juga enggak ya, disebut majhul ain juga enggak, majhul hal juga enggak ya. Disebut muhmal juga enggak. Kalau muhmal itu kan dia sebutkan namanya tapi tidak ada pembeda dengan yang lainnya. Mau disebut mudallis juga bukan. Karena kalau mudallis masihlah ada yang disebutkan. Kalau dalam masa tadlis syuyukh itu kadang disebutkan kunyahnya, kadang disebutkan namanya, kadang disebutkan laqabnya dan seterusnya dalam rangka supaya memberikan kesamaran. Nah, ini enggak disebutkan sama sekali. Jadi apa? Lebih dari itu semua. Jadi lebih buruk. Paham di sini? Ya, lebih buruk. Seperti antum mendengar apa? Mendengar ucapan apa? Ucapan himar, ucapan keledai, enggak ada referensi. Kita juga enggak paham itu apa itu. Ucapan apa itu maknanya? Dan bagaimana maksudnya? Dan bagaimana dari mana sumbernya? Enggak tahu himar. Saya ada yang ngerti suara keledai. Enggak usah keledai lah, suara ayam aja yang ngerti. Hah? Ada yang ngerti suara ayam enggak? Ya, ini sama ya. Enggak ada referensi, ya, enggak ada referensi. Jadi dalam ilmu mustalah pun enggak masuk sama sekali. Mau kita katakan apa misalkan? Mudallis juga bukan kayaknya. Mungkin lebih tinggi derajatnya mudallis ya enggak? Ya. Mudallis lebih tinggi derajatnya. Taibar Qulafik. Kemudian hirsu. As-sadisa yang ketiga hirsu. Semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala najat ummatihi, atas keselamatan umatnya minasyirki, dari kesyirikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga umatnya dari terjatuh kepada kesyirikan, betul. Diperingati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang tatkala itu para sahabat untuk berziarah kubur. Alasannya apa? Alasannya dikarenakan para sahabat baru masuk Islam, belum terlalu mengenal Islam, belum terlalu memahami Islam. Bisa jadi kalau misalkan dibiarkan mereka ziarah kubur, akan terjadi kesyirikan. Ya. Maka apa? Dilarang tatkala itu. Setelah mereka para sahabat kuat imannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu memang aku melarang kalian dari berziarah kubur, akan tetapi sekarang berziarahlah. Fa innaha tudzakkira al-akhirah. Dikarenakan ziarah itu mengingatkan kepada negeri akhirat. Paham di sini? Ya. Jadi betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga umatnya dari kesyirikan. Wa wasailihi, dan juga wasilah, perantara-perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa ba'dihim an, dan yang setelah mereka, ya, dari apa? Dan setelahnya dari mereka. Coba antum perhatikan saja di dalam riwayat Abu Waqid Al-Laitsi, tatkala seorang sahabat, ya, yang mereka baru masuk dalam Islam dan belum memahami Islam secara penuh, dan melihat para kaum musyrikin memiliki datu anwat, ya, datu anwat itu berhala-berhala mereka, maka sahabat ini meminta untuk dibuatkan yang semisal dengan mereka, yaitu datu anwat. Dalam rangka apa? Dalam rangka bertabarruk, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka tawassul dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarah, ya, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan kalian sebagaimana yang diucapkan oleh kaum Bani Israil terhadap Musa alaihissalam, ya.
Itu baru masuk apa? Baru masuk Islam. Sudah dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mengucapkan sesuatu kemungkaran, ya, mengucapkan sesuatu kemungkaran. Apalagi Allah merasakan dia sudah apa? Sudah lama masuk Islam, ya. Maka lebih parah ini dimarahinya. Nah, yang terjadi yang sekarang ini, yang melakukan kesyirikan justru orang yang masuk Islam atau terlahir dalam kondisi Islam dan mondoknya dari kecil sampai besar, sampai profesor, sampai hafal Al-Quran, melakukan kesyirikan. Ini parah berarti kesyirikan. Kalau dulu mereka terjatuh kepada permintaan, belum melakukan kesyirikan, baru mintanya saja, itu sudah dimarahi oleh Rasulullah SAW. Dalam kondisi dia adalah sahabat yang baru masuk Islam. Apalagi seorang muslim yang dari kecilnya Islam, belajar Islam, mendalami Islam, terjatuh kepada kesyirikan. Ini lebih parah, lebih buruk, ya. Artinya apa? Selama ini ilmunya kemana? Artinya yang dipelajari selama ini itu apa? Artinya yang dihafal dari Al-Quran itu apa? Ya, paham sih? Betul-betul tidak bermanfaat. Memang betul kemanfaatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar upaya kita dalam menuntut ilmu, seberapa besar waktu yang kita korbankan, harta yang kita korbankan, kalau tidak bermanfaat, mungkin ada sebabnya, maka itu sia-sia. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang apa? Yang bisa membuat kita takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah yang keempat, al-hatsu 'ala al-i'tidal fil ibadati. Motivasi untuk apa? Untuk i'tidal, pertengahan dalam beribadah, ya. Ibadah itu pertengahan. Tidak apa? Tidak tafrid, terlalu meremehkan, tidak ifrat, terlalu hulu. Kita pertengahan sesuai dengan dalil, sesuai dengan perintah. Apa yang dilarang kita jauhi dan apa yang diperintahkan kita lakukan. Wa ghairiha, dan yang selainnya dari ibadah, baina janibi al-ifrat wa tafrid, antara janibai, sisi ifrat, ya, berlebihan, wa tafrid, dan juga meremehkan. Al-khamisah yang kelima, annal ghuluwa fi shalihin sababun lil wuqu'i fi syirki, bahwa ghulu terhadap orang-orang soleh adalah sebab terjatuh kepada kesyirikan. As-sadisah yang keenam, syiddatu khaufi sallallahu alaihi wasallam, sangat takutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam minasyirki, dari kesyirikan. Luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu takut terhadap apa? Terhadap jatuh kepada kesyirikan. Luar biasa. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian, yaitu para sahabat, ya, yang hidup di zaman Nabi, yang turun kepada mereka Al-Qur'an, ya. Dengan itu Nabi SAW mengkhawatirkan mereka tentang kesyirikan. Tentang apa? Asyirkul asghar, syirik kecil, yaitu riya. Kalau syirik kecil itu paling dikhawatirkan oleh Rasul SAW menimpa para sahabat, apalagi syirik besar. Makanya jangan main-main dalam masalah kesyirikan. Enggak usahlah, ya, banyak gaya, ya, melakukan wasilah-wasilah, perantara-perantara yang bisa mengantarkan ke kesyirikan. Itu perkara yang luar biasa kerugiannya. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan akan batal, betul-betul akan batal amalan seluruhnya, ya. Tidak tersisa kalau dia meninggal di atas kesyirikan. Paham sih? Luar biasa betapa ruginya orang yang melakukan ibadah, puasa, haji, umroh, ya, salat, i'tikaf, sedekah dalam kondisi dia melakukan kesyirikan. Bayangkan, ya. Setiap hari Kamis datang ke kuburan, malam Jumat datang ke kuburan, misalkan sepekan sekali. Untuk apa? Untuk melakukan kesyirikan. Luar biasa. Paham sih? Wa tahdhiri anhu, dan memperingati darinya. Kita enggak boleh bosan memperingati seseorang dari kesyirikan. Ya, enggak boleh bosan. Apalagi terhadap orang-orang yang kita sayangi, untuk berdirilah. Berdiri. Diangkat kakinya. Imam sama Nanda, situ di tengah tuh, tengah-tengah sana, angkat kakinya. Tum ini terlalu parah. Coba antum rambut antum botakin aja antum ini. Coba lihat rambutnya, botakin aja. Botakin Wandi, dua orang ini. Nanti besok antum kayak begitu lagi, anak suruh berdiri dari awal. Nanti antum habis isya ini, habis makan mungkin. Botakin dua orang. Taib barakallahu fik.
Ada ini ya. Ada gunting. Ya sudah, biar nanti dirapin sendiri ya. Di ini apa namanya, sampai halus itu. Maksudnya kalau antum nggak bisa, kan capek kan. Nah, antum ini aja, jangan kasih celah yang ini sampai halus botak, sampai botak, belakang botak. Nanti kan sisanya pasti dia ngerapin sendiri kan. Tukang cukur. Dua-duanya itu. Biarlah nggak usah tumbuh-tumbuh lagi antum rambutnya kayak Deddy Corbuzier itu. Antum sudah botak, sekarang baru tumbuh dibotak lagi. Nggak ada berpikir. Nah, ini sama ya. Sama dengan orang-orang apa? Dengan antum kan sudah dihukum, dibotak gara-gara hukuman apa? Gara-gara pelanggaran. Ya enggak? Si imam main PS antum nanda gara-gara apa? Kemarin. Main kan? Lagi orang sholat antum main. Ya enggak? Di kamera lagi. Nah, itulah antum punya otak, punya akal, enggak apa dipakai. Sudah tahu melanggar, kemudian apa? Dihukum. Nah, sekarang melanggar lagi. Namanya apa? Namanya orang punya otak, punya akal, tapi nggak dipakai, baru dijelasin. Ya, bercanda lagi di majelis. Ya, antum sudah kenyang bercanda di luar majelis. Di majelis bercanda lagi. Ya, botakin aja lah. Wali Muslimin an Ibnu Mas'udin anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, dari milik Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaka al-mutanatti'un, binasalah al-mutanatti'un, ya, orang-orang yang berlebihan. Qalaha thalathan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya sampai sebanyak 3 kali. Al-mutanatti'un al-muta'ammiquna fi syai', adalah orang yang berdalam-dalam dalam suatu perkara, min kalamin, berupa ucapan, wa ibadatin, dan juga ibadah, wa ghairi, dan yang selainnya. Salasan, sebanyak 3 kali. Ai qala hadhil kalimata thalatha marratin mubalaghatan fil iblag wa ta'lim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat ini, yaitu halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, sebanyak 3 kali. Itu dalam rangka mubalaghah, berlebihan, dalam rangka menekankan ya terhadap penyampaian dan juga pengajaran. Betul-betul perkara yang dilarang, perkara yang membinasakan, maka diulang. Dan itu disyariatkan ya, dalam rangka mentakkid apa yang kita ucapkan, menegaskan apa yang kita ucapkan, kita ulangi ya. Itu adalah diantara thariqah pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah yuwaddihun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna ta'ammuqa, bahwa berdalam-dalam fil asya, dalam suatu perkara, wal ghuluwa fiha, dan berlebihan dalam perkara tersebut, yakunu sababan lil halak, akan menjadi sebab untuk kebinasaan. Wa muraduhu sallallahu alaihi wasallam an-nahyu an dzalik, dan yang dimaksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah larangan dari itu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan halakal mutanatti'un, celakalah orang yang berlebihan. Maksudnya apa? Enggak boleh berlebihan kalau begitu. Ya. Sudah tahu itu pelanggaran, sudah tahu itu ada hukumannya, dilakukan. Paham di sini? Padahal tatkala kita mengatakan ya bahwasanya orang yang keluar dari pondok hukumannya adalah apa? Hukumannya adalah dibotak. Artinya apa? Dilarang keluar dari pondok. Nah, kalau misalkan ada orang keluar dari pondok setelah diucapkan yang demikian, berarti orang yang enggak memiliki atau tidak pakai pikiran, ya, atau tidak mengerti apa? Bahasa manusia, ya, nggak ngerti bahasa manusia. Seperti antum itu nggak ngerti bahasa manusia, ya. Coba antum ngobrol lah sama tikus, ya. Coba ngerti nggak? Kalau nggak ngerti bahasa manusia, baru dijelaskan masalah ini. Nah, antum kalau nggak ngerti bahasa manusia, nanti terjerumus kepada apa? Penyimpangan. Ya, contohnya antum berdua ini terjerumus kepada penyimpangan. Coba antum belajar lagi lah. Sama si Jain itu, ya, belajar tentang bahasa manusia. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna tanattu'a minal ghuluwi al manhi anhu, bahwasanya tanattu', berlebih-lebihan, termasuk adalah gulu yang dilarang darinya. Wa yadkhulu fi dzalika tanattu'u fi ta'zim shalihin, dan masuk dalam masalah itu adalah tanattu', berdalam-dalam dalam mengagungkan orang-orang saleh, ila haddil ladzi yufdi ila syirki, kepada batasan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Betul-betul ya.
Tapi kalau misalkan kita mengagungkan orang soleh sesuai dengan derajatnya, ya, misalkan ini orang soleh, ya, kita hormati, ya, kita beradab tatkala berbicara kepadanya, kita juga tidak menggibahinya, kita juga memberi salam kepadanya, ya, kita juga membantu tatkala membutuhkan. Itu memuliakan sesuai dengan kadar, tidak berlebihan, tidak masalah. Tapi kalau memuliakan dengan kemuliaan yang berlebihan sampai mengatakan ini orang bisa menurunkan hujan, ini orang kita harus apa? Kita harus cium tangannya bolak-balik, kita harus cium kakinya, ya, kita harus minta tabokannya, kita harus barakallahu fikum kita beli selendangnya, ya, karena itu berkah misalkan. Nah, ini berlebihan sehingga dimanfaatkan. Orang-orang yang dianggap mulia akan memanfaatkannya. Ayo, selendang seharga 1 miliar, selendang Habib atau selendang Kiai 1 miliar, berkah, beli orang, ya nggak? Kenapa? Karena yang beli tadi sudah mengagungkan sebelumnya, berlebihan dalam mengagungkan. Taib. Ma istafadu min hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah al-hathu, motivasi, an ijtinabi tanattu'i fi kulli syai'in. Dari menjauhi, ya, motivasi untuk menjauhi tanattu', berdalam-dalam pada setiap perkara. La siyama al-ibadatu wa taqdirus shalihin. Terlebih lagi dalam masalah ibadah dan juga memposisikan orang saleh. Ya, kalau dalam masalah dunia tidak boleh kita berlebihan, apalagi dalam masalah ibadah. Atsaniyah, yang kedua, al-hatsu 'alal i'tidali fi kulli syai', motivasi untuk pertengahan dalam segala sesuatu. Atsalisa, yang ketiga, syiddatu hirsi 'ala najati ummatihi, semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas keselamatan umatnya, wajtihadu fil balaghi fil iblaghi sallallahu alaihi wasallam, dan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan terhadap umatnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.